Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adina Rizka Melina, absen nomor 2 dari kelas 12 TKJ 2. Ingin menyampaikan materi tentang statistika. Kira-kira kalian tahu nggak sih statistika itu apa? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Tugas remedi matematika materi statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah cabang ilmu yang memfokuskan pada cara merancang, menghimpun, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Penerapan statistika sangat luas, mencakup berbagai bidang ilmu seperti ilmu alam, fisika, astronomi, dan biologi, ilmu sosial, sosiologi, dan psikologi, serta di sektor bisnis, ekonomi, dan industri. Sedangkan populasi merujuk pada kumpulan elemen atau individu yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu dan merupakan objek dari suatu studi atau penelitian. Dalam konteks statistika, populasi mencakup seluruh kelompok yang menjadi fokus analisis, dan data yang diperoleh dari populasi tersebut dapat memberikan informasi yang representatif tentang keseluruhan kelompok tersebut. Dan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk menjadi representasi atau contoh dari keseluruhan kelompok. Dalam konteks statistika, pengambilan sampel dilakukan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan tentang populasi secara lebih efisien dan praktis. Berikut adalah penyajian data dalam statistika. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang adalah bagan atau grafik yang menyajikan data kategorikal dengan batang-batang persegi panjang yang tinggi atau panjangnya proporsional dengan nilai yang diwakilinya. Dan yang kedua ada diagram garis. Diagram garis merupakan suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Diagram garis memerlukan sistem sumbu datar horizontal dan sumbu tegak vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah jenis grafik yang mempresentasikan data dalam bentuk lingkaran, dengan setiap irisan lingkaran mewakili sebagian atau bagian proporsional dari keseluruhan. Dan yang keempat ada diagram batang daun. Diagram batang daun adalah tabel unik di mana nilai data dibagi menjadi batang dan daun. Digit pertama atau beberapa digit akan ditulis dalam batang, dan digit terakhir akan ditulis dalam daun. Selanjutnya, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah metode deskriptif yang menunjukkan pusat suatu data atau perwakilan suatu data. Ukuran pemusatan data yang umum kita kenal ada 3, yaitu mean, modus, dan median. Ukuran statistika dibedakan menjadi 2 jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui. Materi selanjutnya ada pengertian mean, modus, dan median. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Dan median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Nah, materi selanjutnya adalah rumus pemusatan data. Rumus yang pertama, ada mean data tunggal dan mean data kelompok.
Rumus main data tunggal adalah X bar sama dengan sigma F kali XI per sigma F. Untuk keterangan singkatnya, X bar adalah nilai rata-rata dan F adalah frekuensi, sedangkan XI adalah nilai tengah kelas. Sedangkan rumus main data kelompok adalah X bar sama dengan sigma Fn kali Xn per sigma Fn. Untuk keterangannya, X bar adalah nilai rata-rata dan Fn frekuensi ke N, sedangkan Xn adalah nilai atau data ke N. Nah, rumus yang selanjutnya ada rumus modus data tunggal dan modus data kelompok. Rumus modus data tunggal adalah mod sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 kali C. Dan rumus modus data kelompok adalah MO sama dengan L plus P dalam kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung. Dan untuk keterangannya adalah L adalah tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi terbesar, sedangkan P adalah panjang kelas interval, dan untuk D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, dan untuk D2-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Rumus yang ketiga ada median data tunggal dan median data kelompok. Rumus median data tunggal adalah ME sama dengan 1/2 dalam kurung N plus 1 tutup kurung. N adalah banyak data. Rumus median data kelompok adalah ME sama dengan L plus P dalam kurung N/2 dikurangi F per Fm tutup kurung, di mana media terletak pada datum ke N/2, dan keterangannya L sama dengan tepi bawah kelas median dan P adalah panjang kelas interval, sedangkan F adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Untuk Fm adalah frekuensi kelas median dan N adalah banyak datum. Soal nomor 1, tentukan median dari data berikut: 70, 65, 50, 40, 35, 45, 70, 80, 90. Diketahui bahwa banyak data yang tersedia merupakan bilangan ganjil. Setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, datanya menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, dan 90. Yang ditanyakan adalah median dari data tersebut. Nah, median itu kan bilangan tengah dari data yang tersedia. Jadi, mediannya adalah 65. Selamat tinggal, terima kasih telah menonton video saya menjelaskan materi statistika. Sampai jumpa.